Lihat Pak Prabowo kan sempat ke rumahnya Pak Erik. Ya. Dan Pak Erik juga menyatakan secara clear Pak Erik support Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi nggak ada kekecewaan, yang ada kehilasan, dan menurut saya yang paling penting buat Pak Erik itu adalah gimana caranya beliau fokus menjaga pemerintahan yang ada ini agar tetap perform, karena itu tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi. Menurut aku sih yang paling penting ya Mas ya, yang aku berharap ini akan ada di dalam pemilu ini adalah kemampuan para kandidat untuk memastikan bahwa isu-isu anak muda itu terakomodir dengan baik. Itu yang paling penting gitu. Satu kata untuk Pak Anies dari Samara. Akademisi. Akademisi. 2, Mas Ganjar. Merakyat. 3, Pak Prabowo. Patriotik. Tribuners, tahun 2023-2024 merupakan tahun politik. Dan di tahun politik ini ada isu yang paling mengemuka adalah peran anak muda di panggung politik nasional. Baik sebagai calon wakil presiden maupun para politisi yang nanti akan bertarung memperebutkan kursi di DPR, DPRD provinsi, kemudian DPRD kota dan kabupaten. Satu di antara tokoh muda yang dulu pernah berkhidmat di partai politik adalah seorang perempuan muda yang namanya menurut saya tidak bakal dilupakan orang. Beliau adalah Mbak Samara Amani. Dan telah bersama dengan saya Samara Amani. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mas, makasih udah diundang. Ini selalu spesial kita kalau datang ke Tribun. Kita mau tahu. Siap. Sekarang lagi berkhidmat jadi apa? Aduh, sekarang aku lagi fokus ke isu-isu perempuan. Ya. Jadi sekarang punya komunitas namanya Teman Sandar. Jadi komunitas ini tuh fokus ke membantu korban-korban kekerasan seksual mendapatkan layanan psikologis. Gitu Jadi ya. kita jadi konektor Mas. Jadi mereka melakukan aduan kepada kita, kita bantu pembiayaannya ke psikolog-psikolog terkait gitu. Karena masalah kekerasan seksual ini sangat berkaitan dengan pemulihan trauma, pemulihan kesehatan mentalnya dan lain-lain. Jadi itu sih sekarang yang jadi concern terbesar aku dan jadi fokus utama aku ke depan. Dan ini juga menyangkut di seluruh wilayah kita di Indonesia. Jadi Rata-rata orang-orang yang dapat bantuan atau pelayanan itu di seluruh wilayah ini atau? Nah, saat ini kita masih fokus di kota-kota besar aja. Sebenarnya berbasis sama aduannya dari mana sih gitu. Ya bisa dari mana aja, tapi kan kadang-kadang kualitas psikolognya, terus kemudian gampangnya transportasi dan mobilisasi memang masih terpusat di kota-kota besar nih. Jadi saat ini kita masih menangani di Surabaya dan di Jakarta gitu. Oke. Selain di bidang itu, Mbak Samara, apakah juga masih berkhidmat di dunia lain? Masih mesti dunia politik. Ya, bisa dunia politik, bisa di dunia pelayanan, di dunia birokrasi dan seterusnya, bisa cerita? Ada juga komunitas yang sekarang aku lagi bangun dengan teman-temanku anak-anak muda, namanya Pesta Kita. Apa itu? Jadi ini komunitas yang memang berkaitan dengan anak-anak muda memiliki komunitas gitu dan berbasis pada isu gitu. Jadi misalnya kita ada teman-teman yang punya komunitas terkait pendidikan, terkait ekonomi kreatif, terkait perempuan, itu semuanya bergabung menjadi satu wadah bernama Pesta Kita. Kita ingin menyuarakan isu-isu tersebut dan kita ingin isu-isu ini itu men-shape para kandidat-kandidat yang sekarang sedang bertarung maupun politisi-politisi maupun tokoh-tokoh publik untuk berbicara isu-isu yang substansial terkait anak muda gitu. Gitu. Jadi tadinya Pesta Kita ini juga didirikan karena kita menganggap yang mau jadi jembatan itu Pak Erik gitu. Jadi waktu itu banyak isu atau misalnya persoalan-persoalan yang kita kumpulkan bersama-sama itu kita sampaikan ke beliau gitu. Karena ya kita percaya mau nggak mau di dunia hari ini gitu ya, realitas politiknya kita membutuhkan tokoh yang percaya dengan kita untuk bisa menyuarakan isu kita dan menyampaikan itu dan membuat itu menjadi kebijakan gitu. Mbak Samara, kalau boleh tahu nih, seberapa dekat Anda dengan Pak Erick Thohir yang kebetulan saat ini mendapatkan kepercayaan sebagai Menteri Badan Usaha milik negara? Saya hubungan sama Pak Erick Thohir dekat, ya mungkin sangat dekat karena memang beliau tuh mentor saya gitu. Jadi saya tuh bersyukur sekali dapat kesempatan dimentori beliau. Mungkin boleh cerita dikit ya? Ya. Dulu itu kenal Pak Erick ketika beliau menjadi ketua tim kampanye nasional Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Saya jadi wakil direktur, salah satu wakil direktur di sana. Pak Erick banyak sekali memberikan kesempatan kepada kami anak-anak muda termasuk kepada saya. Saya banyak dikirim jadi juru bicara, banyak dikirim mengurusi isu anak-anak muda gitu. Bahkan kadang-kadang mendampingi Pak Jokowi dalam isu-isu anak muda. Nah, karena beliau percaya pada saya juga merasa oh orang ini
hebat ya gitu, orang baru di politik tapi percaya sama kita anak muda yang juga baru di politik gitu, memberikan kesempatan pada kita. Nah, semenjak saat itu saya merasa dekat dengan Pak Erik, saya merasa percaya dengan beliau, dan beliau sering sekali melakukan mentoring. Saya ini kan anak muda masuk ke politik langsung. Dan ketika itu saya juga lagi memulai beberapa usaha konten, usaha kecil-kecilan gitu. Nah, selama saya di New York, saya sering sekali meminta pendapat Pak Erik, ya kan beliau jagoan lah sebagai pengusaha, nggak usah dipungkiri itu kan. Dan bisnisnya juga media gitu kan. Jadi saya suka minta saran Pak Erik, suka didapatkan wejangan dari beliau tentang profesionalisme, tentang integritas, tentang cara membangun usaha, ya sedikit-sedikit tentang politik juga lah gitu kan. Nah, kedekatan itu karena beliau semenjak di TKN, semenjak saya di Amerika juga sering dapat mentoring dari beliau, dan ketika kembali pun saya membantu beliau gitu ya, dalam kapasitas yang menurut saya menarik ya. Beliau banyak mentoring, banyak ngajarin saya juga soal pemerintahan, juga misalnya terkait ya lagi-lagi misalnya masalah gimana caranya membangun media yang bagus, yang objektif dan lain sebagainya. Jadi dekat gitu. Jadi saling diskusi, saling bicara. Jadi kedekatan itu juga ada kedekatan personalnya karena ya sejarah yang kita miliki dari bagaimana beliau mempercayai kita anak-anak muda. Ya, kalau boleh saya tahu kan Pak Erik namanya sempat masuk di dalam berbagai survei sebagai orang yang punya peluang besar untuk menjadi kandidat wakil presiden gitu. Bisa cerita sedikit Samara dengan kedekatan Pak Erik terkait dengan posisi beliau lah. Kan popularitasnya oke, elektabilitasnya juga nggak diragukan gitu. Bisa cerita? Ya memang kalau saya sih nggak pungkiri kalau misalnya lihat dari yang apa yang sudah saya katakan dulu-dulu, memang kan saya juga sangat support Pak Erik untuk pergi ke jenjang yang lebih tinggi gitu misalnya. Tetapi buat saya ketika saya itu ingin mendukung Pak Erik, ketika saya ingin menjadi bagian dari orang yang dimentorin oleh beliau, itu bukan karena semata-mata Pak Erik nanti bakal jadi cawapres, jadi capres, jadi wakil presiden atau jadi presiden gitu. Karena buat saya yang membuat Pak Erik itu berbeda adalah value yang beliau tawarkan, nilai-nilai yang beliau tawarkan, kemampuan beliau bekerja gitu, prestasi, nilai itu yang paling penting untuk kita anak muda gitu. Bahwa akhirnya Pak Erik kemudian ya kemarin elektabilitasnya tinggi, popularitasnya tinggi, menurut saya itu adalah konsekuensi dari hasil kerja-kerja beliau selama ini gitu. Tetapi apakah itu yang menjadi tujuan utama? Saya kira enggak. Karena clear kok apa yang dikatakan Pak Erik dari awal ke kita semua yang mendukung beliau. Kalau memang garis tangan saya, gitu kan? Kalau memang garis tangan saya ya kita kerjakan. Tapi kalau nggak garis tangan ya kita fokus urus apa yang kita miliki saat ini. Ada BUMN, ada sepak bola gitu. Jadi karena memang dari awal setnya sudah seperti itu gitu ya, beliau jelas kepada kita dan kita juga merasa oh iya clear gitu. Kalau memang kita dapat garis tangan, kalau kita dapat amanah yang lebih besar, kita kerjakan. Tapi kalau memang tidak ya kita ikhlas. Kita fokus ke hal-hal yang kita miliki di depan mata. Jadi kesimpulannya boleh nggak saya katakan bahwa meskipun pernah digadang-gadang menjadi calon wakil presiden, tapi kemudian realisasinya tidak, beliau tidak kecewa lah gitu ya? Enggak sih, enggak. Maju terus gitu, semangatnya nggak turun gitu ya? Enggak, sama sekali enggak. Kan bahkan waktu kemarin sempat lihat Pak Prabowo kan sempat ke rumahnya Pak Erik. Gitu. Dan Pak Erik juga menyatakan secara clear Pak Erik support Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi nggak ada kekecewaan, yang ada keikhlasan, dan menurut saya yang paling penting buat Pak Erik itu adalah gimana caranya beliau fokus menjaga pemerintahan yang ada ini agar tetap perform, karena itu tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi. Gitu ya. Dan sebagai orang yang pernah berkhidmat di politik praktis, tentu Mbak Samara tidak lenyap begitu saja melihat perkembangan terkini ya. Pastilah sedikit banyak pasti ngikuti lah ya. Ya kan, sebagai orang yang pernah terjun di dunia politik praktis. Boleh nggak saya tahu apa yang dilihat oleh Mbak Samara dari perkembangan politik terkini ini, terutama dengan tampilnya anak muda sebagai calon wakil presiden meskipun menimbulkan kontroversi, itu biasa lah di dalam politik. Silakan Mbak. Kalau menurut aku sih ya ini proses yang ya terjadi dalam politik gitu. Jadi artinya mungkin ada kontestasi, kompetisi, tapi so far aku ngelihat para capres-cawapres ini ya kemarin aku baru nonton lah di salah satu ulang tahun media gitu, dan aku kira mereka sebenarnya cukup bersahabat, mereka cukup mengerti satu sama lain, dan bahwa ada perbedaan visi misi, perbedaan gagasan itu wajar dan fair aja gitu. Menurut aku sih yang paling penting ya Mas ya, yang aku berharap ini akan ada di dalam pemilu ini adalah kemampuan para kandidat untuk memastikan bahwa isu-isu anak muda itu terakomodir dengan baik. Itu yang paling penting gitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita mengalami bonus demografi.
saat ini mayoritas penduduk kita adalah anak-anak muda, tapi kita seringkali menganggap anak muda ini senangnya nonton TikTok, konser dan lain sebagainya. Itu benar. Tetapi ada lagi yang lebih substansial dan yang lebih penting. Anak muda itu ada 4 isu yang menjadi sekarang concern mereka juga. Yang pertama, masalah ekonomi hijau, transisi energi, polusi udara. Ini kan tentang bumi kita. Masa depan bumi kita ini berkaitan dengan masa depan kita sebagai anak muda. Karena kita yang akan tinggal di bumi ini gitu. Kalau Allah beri kita umur panjang gitu. Yang kedua misalnya masalah perumahan. 81 juta anak muda itu tidak bisa mendapatkan rumah gitu. Milenial tidak bisa mendapatkan rumah. Nah, akses terhadap perumahan itu harus menjadi salah satu isu yang banyak dibahas oleh para kandidat. Isu perempuan, isu yang sering kali dilupakan oleh kandidat-kandidat yang selalu berkontestasi pada pilpres. Padahal isu perempuan isu yang sangat penting. Misalnya apa? Terkait dengan kekerasan seksual, KDRT, pelibatan perempuan, keterwakilan perempuan, peningkatan kemampuan finansial perempuan. Ini isu-isu yang juga seringkali dibahasnya setengah-setengah, nggak serius gitu. Dan yang nggak kalah penting, yang paling penting adalah masalah stabilitas pekerjaan, lapangan pekerjaan. Karena mau tidak mau harus diakui dengan dunia digital yang makin berkembang akan banyak lapangan pekerjaan yang hilang. Jadi perlu ada anak-anak muda kita yang meningkatkan skill setnya, perlu ada pemikiran-pemikiran gimana supaya orang-orang terdidik, anak-anak muda terdidik yang lulus dari kuliah itu nggak nganggur. Ini persoalan-persoalan yang kompleks, persoalan-persoalan yang harus dijadikan fokus oleh para kandidat kita. Jangan sampai kita melupakan hal-hal yang sifatnya substansial, kita lebih asik fokus terhadap misalnya apa sih yang dibicarakan oleh para elit politik gitu. Karena aku punya kekhawatiran kita ini seperti jauh dengan anak muda yang selalu kita bicarakan. Kita bicara terus tentang apa yang ada di kalangan elit, apa yang disibukkan elit, apa yang dibicarakan elit, itu terus pembahasannya. Padahal harusnya pembahasan yang sesungguhnya adalah pembahasan isu-isu yang berkaitan dengan pemilih terbesar kita hari ini, yaitu anak muda. Dan jangan lupa, anak muda itu sama seperti kita semua gitu loh. Mereka juga punya masalah-masalah kehidupan, dan yang paling penting mereka membutuhkan stabilitas gitu. Stabilitas keuangan, stabilitas keluarga. Makanya isu-isu kebijakannya mesti clear. Mbak Samara, kalau boleh saya tahu, di pemilu kali ini, itu mendadak sontak muncul anak-anak muda di panggung politik yang bukan kaleng-kaleng nasional. Ada Mas Gibran Rakabuming, ada Mas Kaisang tiba-tiba di ketua umum. Buat Anda surprise, terkejut atau biasa aja? Menurut saya oke. Menurut saya pertanyaan saya, Anda surprise nggak? Kok ada seorang anak kurang dari 40 tahun orang ya, 36 tahun tiba-tiba jadi wakil presiden. Ada anak muda yang tiba-tiba jadi wakil ketua umum tuh surprise atau biasa aja? Menurut aku nggak surprise karena menurut aku mereka dua orang yang sudah cukup terlihat di dalam panggung publik gitu. Jadi kan misalnya seperti Mas Gibran sudah jadi wali kota. Kita tahu kiprah Mas Gibran di Solo, Mas Kaisang juga sering muncul gitu sebagai konten kreator, usaha dan lain sebagainya. Karena mereka sering muncul di panggung publik, aku nggak surprise. Dan aku sebenarnya senang dengan banyaknya anak-anak muda. Dan sebenarnya kan bukan hanya Mas Gibran, Mas Kaisang, ada Mas Emil Dardak sekarang makin muncul, ada Mas Dito Aryo Tejo gitu kan. Terus kemudian ada Mas Diko gitu, Bupati Kendal. Nah, orang-orang ini penting untuk terus terlihat. Kenapa? Karena kita menjadi menormalisasi anak-anak muda di panggung politik. Sama seperti dulu ketika aku pertama kali masuk ke politik, aku ngerasa bahwa politik kita itu nggak banyak didominasi anak-anak muda. Makanya PSI ketika itu menjadi pendobrak gitu, banyak anak-anak muda dan orang selalu menganggap aneh anak muda di politik. Tapi alhamdulillah dalam pemilu selanjutnya sekarang 2024 orang menormalisasi anak-anak muda yang masuk ke dalam politik gitu. Dan semakin banyak. Jadi menurut aku penempatan anak-anak muda dalam posisi strategis itu penting gitu. Jadi aku nggak bisa bilang 100% surprise, tapi aku merasa bahwa ya ini emang harus sebuah keharusan dan sebuah konsekuensi yang natural dari makin banyaknya anak muda yang akan terjun ke politik, kan bonus demografi dan pasti ada regenerasi, jadi akan makin banyak. Kalau menurut Anda mereka tuh hanya karena beruntung menjadi anak tokoh elit ya yang Anda sebutkan tadi kan, bukan orang biasa maksud saya, bukan anak muda biasa. Iya. Itu juga normal-normal saja kah? Menurut saya gini Mas, pasti setiap anak muda yang masuk ke dalam politik itu punya privilege, punya keistimewaan. Saya punya keistimewaan gitu, kalau misalnya keluarga saya nggak mendidik saya dengan baik, ketika itu misalnya saya secara finansial keluarga nggak bisa membantu, mungkin saya nggak bisa masuk ke politik juga. Karena mayoritas anak muda Indonesia memang ketika lulus sekolah ya dia harus
kerja dulu dan lain sebagainya. Nggak semua bisa langsung masuk ke politik gitu. Pasti ada keistimewaan. Dan semua memiliki keistimewaan itu. Tapi yang paling penting adalah bukan menganggap rendah seseorang yang istimewa. Tetapi bagaimana orang-orang itu bisa menggunakan keistimewaan mereka, privilege gitu ya kalau bahasa anak muda zaman sekarang, keistimewaan mereka untuk membantu orang banyak. Karena realitanya kita tidak bisa memungkiri bahwa memang pada akhirnya mungkin orang-orang yang akan menduduki posisi strategis akan baik didominasi oleh orang-orang yang memiliki privilege ini. Ini realita. Ya. Tetapi bagaimana privilege itu yang dimiliki anak-anak muda ini bisa dipakai untuk menjadi jembatan, memberikan jembatan kepada anak-anak muda yang tidak memiliki privilege untuk ikut terlibat gitu. Jadi menurut saya kalau saya tuh orangnya selalu realistis dan selalu melihatnya big picture ya gitu ya. Privilege itu nggak salah kok. Justru privilege itu, orang-orang yang memiliki privilege itu, ketika dia memiliki privilege, bagaimana bisa menggunakan privilege itu untuk memberikan kesempatan bagi orang banyak. Misalnya saya kasih contoh. Kayak Pak Erick ya. Pak Erick ini apakah orang yang privilege apa tidak? Menurut saya dia orang yang privilege, penuh keistimewaan. Beliau sukses sebagai pengusaha, sekarang jadi menteri gitu. Tetapi bagaimana beliau menggunakan privilege yang beliau miliki untuk melibatkan kita-kita semua nih, anak-anak muda yang masih membutuhkan tangga menuju politik gitu. Itu menurut saya bentuk yang clear bagaimana privilege itu bisa digunakan untuk kebaikan orang banyak. Jadi saya nggak pengen kita anti terhadap orang-orang yang istimewa, orang-orang yang memiliki privilege. Saya hanya berharap kita mendorong mereka untuk memberikan privilege itu juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, Mbak Samara setelah berada di pinggiran untuk beberapa saat di dunia politik praktis ya, apakah masih ada tertarik untuk balik gitu, comeback ke dunia politik praktis, Mbak Samara? Pasti akan ada masanya nanti comeback. Pasti akan ada masa comeback. Dan sebenarnya kan kita juga di dalam pemilu kali ini menurut aku sih aku jujur aja dan fair gitu kan. Tadi kan saya juga sempat cerita sama Mas gitu kan. Gimana sih melihat kontestasi pemilu 2024 gini, apakah saya 100% nggak menjatuhkan dukungan? Kalau aku sih spesifik gitu, aku ikut keputusannya Pak Erick. Kenapa? Karena Pak Erick tuh mentor, dan Pak Erick tuh orang yang aku percaya. Nah, aku tuh pengen cerita juga tentang bagaimana anak muda ketika mempercayai seseorang itu ada layer-layernya. Oh gitu. Gitu, jadi misalnya kalau untuk aku ya, Pak Erick percaya dengan Pak Jokowi, aku percaya dengan Pak Erick, aku percaya Pak Erick percaya Pak Jokowi, dan Pak Erick tuh percaya bahwa kontinuitas atau keberlanjutan itu bisa terrealisasi kalau misalnya Pak Prabowo dan Mas Gibran yang terpilih, gitu kan. Saya ikut keputusan beliau gitu, karena menurut aku bisa memahami keputusan beliau juga gitu. Keberlanjutan tuh penting. Keberlanjutan tuh penting karena pemerintahan kita ini selama ini tuh selalu gonta-ganti dan tidak pernah ada gagasan pembangunan yang berkelanjutan. Contoh, dari Bung Karno ke Pak Harto ganti. Dari Pak Harto kemudian ke Pak Habibie ya transisi lah ya, transisi reformasi gitu. Dari Pak Habibie kemudian ke Gus Dur berubah tentunya. Dari Gus Dur ke Ibu Mega berubah, dari Ibu Mega ke Pak SBY berubah, dari Pak SBY ke Pak Jokowi berubah lagi. Jadi selalu tidak pernah ada gagasan pembangunan yang berkelanjutan, kecuali waktu Pak Harto periodenya lama ya, atau Bung Karno periodenya lama. Tapi ketidakberlanjutan ini itu sebenarnya nggak bagus gitu. Pak Jokowi menurut saya terlepas dari kita suka atau tidak suka, approval rating beliau menunjukkan di atas 70%. Artinya masyarakat puas dengan pembangunan ekonomi yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Nah, keberlanjutan itu menjadi penting, stabilitas yang sudah diletakkan dan fondasi yang sudah diletakkan itu penting. Makanya misalnya Pak Prabowo dan Mas Gibran dianggap bisa melanjutkan itu. Nah, saya sih nggak bisa menganggap itu salah. Menurut saya memang kita perlu gagasan pembangunan itu. Makanya saya menganggap Pak Prabowo sama Mas Gibran ya seperti apa kata Pak Erick, bisa melakukan itu, bisa melanjutkan itu. Nah, kembali lagi ke masalah multi level tadi, kenapa sih itu penting? Coba kita lihat kandidat politik kita hari ini. Semuanya pengen ketemu sama influencer-influencer. Kenapa? Karena anak muda itu ketika mempercayai seseorang, itu nggak direct, Mas. Nggak langsung, saya percaya sama tokoh A. Nggak serta-merta begitu. Karena kan belum tentu dia kenal sama si tokoh A ini gitu. Tetapi dia akan percaya orang yang dipercaya, orang yang dia kenal gitu. Makanya saya kenal Pak Erick gitu, saya kenal Pak Erick baik, Pak Erick percaya misalnya Pak Prabowo dan Mas Gibran, saya ikut gitu kan. Sama juga misalnya ada influencer-influencer seperti Arif Muhammad gitu kan, misalnya terus kemudian tokoh seperti Dian Sastro dan lain sebagainya gitu kan, ini artis-artis influencer-influencer yang top-top. Saya nggak tahu mereka punya dukungan politik apa enggak, tapi misalnya mereka punya pilihan-pilihan tertentu. Para anak-anak muda ini karena percaya dengan Arif Muhammad, Dian Sastro misalnya, Aryo Bayu, mereka ikut dengan pilihan-pilihan yang dilakukan oleh para influencer ini karena mereka percaya dengan tokoh-tokoh ini gitu. Jadi saya menganggap ya kemampuan untuk
membentuk kepercayaan berjenjang itu penting, dan saya kira ini sangat jarang dibahas sekarang saat ini di dalam pemilu gitu. Ya, Mbak Samara, kalau Anda melihat satu di antara isu di tahun politik itu adalah fairness. Ya. Ya, lalu kemudian tidak memihak gitu ya. Ya. Artinya ya bersaing secara fair. Ya. Isunya itu sekarang itu netralitas, fairness dan seterusnya. Ya. Menurut Anda ada masalah nggak sih di isu itu? Kalau menurut saya saat ini kan adalah dunia media sosial, dunia yang sangat terbuka gitu ya. Informasi itu nggak bisa ditutup-tutupi gitu. Jadi menurut saya setiap orang akan dituntut untuk fair dan setiap orang akan dituntut netral gitu kan, berkaitan dengan misalnya penyelenggara pemilu dan lain sebagainya ya gitu. Jadi saya tuh percaya bahwa pada akhirnya akan terjadi proses pemilu yang fair, karena memang tidak bisa ditutupi. Kalau ada kecurangan dan lain sebagainya kan pasti kelihatan gitu, pasti akan terlihat, pasti bisa dilaporkan, ada Bawaslu dan semua mata mengawasi gitu. Jadi saya percaya dengan proses yang ada saat ini ya kita aktif aja mengawasi. Dan saya gini loh, saya tuh percaya gini, apakah pemilu pasti akan ada intimidasi, pasti akan ada yang copot-copotin baliho? Akan ada, Mas. Dan itu akan terjadi kepada semua pasang kandidat. Karena dalam pemilu selalu ada orang-orang di grassroots yang sampai hati, yang fanatik, yang percaya gitu ya. Yang mainnya itu kasar gitu ya, antara sesama pendukung gitu ya. Karena kan tetap yang di atas tidak bisa mengontrol juga sampai yang paling bawah. Itu akan selalu terjadi insubordinasi, selalu. Itu pasti ada. Jangankan para kandidat pilpres, Mas, saya juga dulu nyalek. Saya udah bilang sama koordinator saya yang paling rendah gitu, yang paling kelurahan, jangan pasang spanduk di pohon. Masih dia pasang spanduk di pohon gitu. Saya marah-marah, tapi itu terjadi gitu. Artinya gesekan-gesekan di bawah tuh pasti ada gitu. Copot-copotan baliho itu akan terjadi kepada semua kandidat menurut saya. Dan juga model-model intimidasi di gesekan di bawah juga akan terjadi pada semua kandidat. Dan itu menurut saya bukan hanya di level pilpres, tapi di level pileg. Inilah realitanya. Makanya ya kita tinggal dorong para Panwas, Bawaslu untuk betul-betul ya menjaga agar pertandingan ini berjalan secara baik, secara fair. Orang bilang bahwa nggak mungkin lah akan fair kalau Pak Jokowi yang sekarang berkuasa, anaknya ikut dalam kontestasi, sama sekali tidak cawe-cawe. Anda percaya nggak bahwa Pak Jokowi itu orang yang mampu mengendalikan dirinya, menempatkan posisinya sesuai dengan proporsinya gitu? Saya cukup percaya dengan Pak Jokowi karena menurut saya beliau kan juga pernah maju sebagai calon presiden yang kedua kalinya dalam pemilu yang lalu ya, 2019, dan kita lihat kok beliau fair. Itu dirinya sendiri yang maju sebagai presiden, ingin mencalonkan lagi untuk yang kedua kalinya, dan beliau cukup fair dalam posisi itu. Saya kira beliau akan mengambil posisi yang lebih fair lagi saat ini, karena kan sebenarnya beliau sendiri juga nggak nyalon gitu kan. Dan beliau punya banyak tugas besar menyelesaikan pemerintahan ini selama 1 tahun gitu kan, nggak sampai 1 tahun bahkan gitu kan, kurang dari 1 tahun per hari ini gitu. Jadi saya kira beliau akan fokus ke situ. Dan lagi-lagi tadi seperti saya bilang, kenapa beliau akan menahan diri, karena selain ada tugas besar dan pekerjaan-pekerjaan besar seperti IKN gitu ya, dan berbagai macam isu lainnya, ya ini kan ruang yang sangat terbuka ya gitu ya. Saat ini dunia informasi itu sangat terbuka gitu, semua mata juga mengawasi, dan saya kira beliau tahu itu. Dan saya kira kalau saya di posisi beliau, mengetahui posisi Pak Jokowi yang selalu ambisius dengan kerja-kerja besar beliau akan fokus terhadap itu. Oke, kalau boleh saya tahu seberapa dekat dan kenal Anda dengan Presiden Joko Widodo? Dibilang deket-deket banget juga enggak, mungkin kita jarang ketemu, tapi saya termasuk orang yang percaya sama Pak Jokowi, karena saya lihat Pak Jokowi itu adalah orang yang bisa membangun tim yang kuat gitu. Saya lihat di dalam pemerintahan beliau ya ada sosok seperti Pak Erik gitu ya, yang menurut saya adalah bagian dari pembentukan tim yang kuat gitu. Jadi saya tahu Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat fokus terhadap hasil implementasi, eksekusi gitu ya. Dan itu biasanya selalu berkaitan dengan kinerja gitu. Makanya saya selalu bilang, orang mau berbicara apapun tentang Pak Jokowi, tapi realitanya pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur di era Pak Jokowi itu luar biasa gitu. Kita bisa merasakan kok sekarang kalau pergi ya, misalnya di Jawa gitu ya, di Jawa dulu mudik misalnya contohnya. Mudik itu dulu setiap tahun jadi persoalan. Pantura lah, inilah, itulah, itu setiap tahun persoalan. Sekarang coba kita lihat mudik di era Pak Jokowi. Itu sekarang jadi keseruan-keseruan aja, orang lepas mudik dan lain sebagainya. Prosesnya tuh sangat lancar, proses sangat baik. Itu kita anggap
kita bahasa Inggris itu take it for granted gitu. Kita anggap biasa aja. Padahal itu adalah salah satu prestasi terbesar beliau, mampu memastikan bahwa mudik di Indonesia ini berjalan dengan lancar gitu. Jadi saya sih gini ya, kesukaan saya sama Pak Jokowi itu mungkin orientasinya pada karena saya lihat hasil kerja beliau gitu. Jadi karena itulah saya merasa ya saya percaya dengan sosok ini gitu. Karena saya juga lihat beliau bisa membangun tim yang bagus, bisa meng-hire orang-orang yang bagus, dan output dan hasil kinerja jelas. Oke. Kalau boleh saya tahu terakhir berkomunikasi dengan Pak Jokowi kapan? Oh, waktu naik kereta cepat. Kayaknya bulan-bulan September. Iya, Pak. Aku naik kereta cepat bareng Pak Jokowi. Nah itu salah satu hal yang menarik lagi gitu. Itu juga menarik loh Mas. Ya. Naik ke kereta cepat yang baru diresmikan Jakarta-Bandung itu. Kereta cepatnya bagus sekali, bersih sekali, kualitasnya luar biasa. Dan ketika kita masuk ke sana, itu betul-betul smooth sekali. Jadi itu juga membuat saya merasa bahwa ini tuh benar. Kita merasakan yang disebut Indonesia maju. Kita merasakan betul yang namanya pembangunan infrastruktur yang masif, yang clear, yang outputnya jelas, itu sangat-sangat terasa gitu. Dan itu saya juga apresiasi ya, selain Pak Jokowi yang memang luar biasa, punya visi luar biasa, Pak Luhut, Pak Erick di dalam proses pembangunan kereta cepat itu juga sangat luar biasa. Jadi saya merasa bahwa ya ketika masuk ke kereta cepat itu sempat ngobrol juga sama Pak Jokowi. Ya, Saya bilang ngobrol ya, Mbak? sempat ngobrol, saya bilang Ngobrolin apa, Pak? Saya bilang Pak, saya masuk ke kereta cepat ini Pak, ini bener rasanya masuk ke Indonesia maju gitu, kayak bener-bener melaju Indonesia maju itu saya merasa betul gitu Pak, karena selama ini transportasi publik di Indonesia ini sangat tertinggal. Jangankan di Indonesia, Jakarta pun tertinggal. Ketika MRT itu ada, yang MRT juga ada inisiasinya Pak Jokowi gitu kan, itu saya udah merasa Jakarta makin maju. Saya ingat banget 2019 waktu pertama kali nyobain MRT, saya masuk ke kereta cepat, makin merasa Indonesia semakin maju gitu. Pak Jokowi ketawa-ketawa ketika itu. Dia sempat nanya-nanya, sekarang Mbak Samara masih mau berpartai politik apa enggak? Wah nanti dulu Pak, saya bilang. Sempat tanya juga ya? Sempat tanya gitu, bercanda-bercanda, nanti dulu Pak gitu. Saya sekarang fokus sama Pak Erick dulu boleh ya Pak ya? Terus Pak Jokowi bilang bagus gitu. Jadi kita ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, saya lebih banyak memuji soal kereta cepatnya sih. Yeah. Tapi memang dari dulu saya tuh juga merasa Pak Jokowi sosok yang luar biasa. Ya kan terlepas ketika waktu di tim kampanye nasional gitu ya. Pak Erick memberikan banyak kesempatan pada saya gitu. Ya kan kesempatan yang diberikan Pak Erick itu juga tidak lepas dari approval Pak Jokowi. Jadi saya juga merasa ya saya di politik, saya belajar baik di politik juga karena Pak Jokowi pun memberikan kesempatan itu untuk saya sebagai anak muda gitu. Ada rasa itu kepada Pak Jokowi. Mbak Samara, yakinkah Anda bahwa Pak Jokowi ini akan mengakhiri tugasnya smooth gitu? Saya kira kalau fokus di dalam pemerintahan dan saya lihat beliau ya, kan sebenarnya Pak Jokowi sekarang akan membangun pemerintahan, bagaimana pemerintahan ini selesai dengan mendeliver semua program-program besar gitu. Saya lihat akan smooth karena beliau memiliki tim yang bagus. Ini maksudnya gini, menurut saya orang seringkali ketika memilih kandidat atau melihat sosok, orang fokus pada sosoknya. Dan menurut saya sosoknya Pak Jokowi memang luar biasa, gagasan beliau luar biasa, kemampuan beliau mengeksekusi luar biasa, tapi juga tidak kalah penting, strong leader itu, pemimpin yang kuat itu butuh tim yang kuat. Gitu. Makanya Pak Jokowi punya Pak Luhut, Pak Jokowi punya Pak Erick, dan menurut saya itu yang akan dilakukan beliau gitu. Misalnya terkait pembangunan IKN, saya lihat beliau sangat fokus. Mau sekarang ada isu pemilu, isu apapun, beliau pergi ke IKN, beliau lihat lagi, dan sepertinya akan ada kejutan-kejutan menarik di IKN gitu kan. Yang saya kira itu sesuai kok dengan apa yang beliau impi-impikan dari lama. Saya lihat juga beliau kemarin juga ke US, ke Amerika, fokus misalnya ketika ketemu Biden bicara soal gencatan senjata di Gaza dan lain sebagainya gitu. Jadi dengan saya lihat apa yang beliau lakukan di periode sebelumnya, di periode yang ini, dan belakangan ini, beliau akan fokus menjaga perekonomian Indonesia, menjaga pembangunan Indonesia, dan toh sampai hari ini kita nggak bisa pungkiri kok, kalau lihat survei Carta Politika, approval rating Pak Jokowi itu tinggi. Artinya masyarakat merasa puas dengan ekonomi yang ada, merasa puas dengan pembangunan yang ada, merasa puas dengan pemerintahan yang ada. Saya nggak melihat akan ada potensi orang tiba-tiba tidak puas kecuali Pak Jokowi misalnya tidak bekerja. Kan kenyataannya Pak Jokowi sekarang bekerja total dan timnya bekerja total juga. Kalau melihat ini kan seolah-olah kan Presiden Jokowi gitu kan nggak ada kesalahan sama sekali. Gitu ya. Apa sih kalau menurut Anda kekurangannya? Tadi kan semuanya kan
kelebihannya? Kalau menurut Anda melihat ada nggak kekurangan dari seorang Jokowi sebagai manusia ya? Ya saya pikir pasti ada kekurangan lah. Lah, ya, Pemerintahan, yang kira-kira pemerintahan pasti ada menurut kekurangan. Anda yang menjadi sebuah note catatan buat beliau sendiri ke depan atau buat orang yang akan meneruskan beliau apa sih catatannya? Atau nggak punya sama sekali? Nggak, pasti ada catatan-catatan. Cuma saya tuh ngerasa gini, pengkritik, udah banyak pengkritik. Dan gini, menurut saya akan nggak fair kalau kritik itu lahir dari saya. Alasannya gini, saya tuh pendukung pemerintah dan saya nggak pernah pungkiri itu, Mas. Dan saya pendukung Pak Jokowi. Iya, Gitu. iya. Menurut saya kritik yang lahir dari saya itu tidak akan tajam, tidak akan bagus seperti orang yang lahir dari kritik-kritik oposisi. Dan menurut saya kritik-kritik oposisi itu adalah kritik-kritik yang harus terus diberi ruang. Oke. Karena mereka lah pengkritik terbaik, orang yang mampu mengawasi kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang baik, Ya. yang kurang baik gitu ya. Dan saya kira bisa diakomodasi dengan baik. Kalau orang seperti saya yang sudah sering terlibat, ingin membantu, ingin berkontribusi, pasti kemampuan kita untuk melihat lobang-lobang itu akan lebih sedikit dibanding orang-orang yang di luar, yang punya kemampuan pisau analisis kritik yang lebih tajam. Karena kalau orang seperti saya, pasti kalaupun punya pisau analisis kritik, pengennya mengerjakan, bukan mengkritik. Karena kita bagian dari komunitas itu. Jadi untuk fairnya sih saya selalu merasa bahwa pemerintahan Pak Jokowi ada kekurangan nggak? Pastilah, pasti ada beberapa program yang belum di-deliver. Pasti ada beberapa program yang belum bisa terrealisasi. Itu pasti gitu. Tapi kalau saya melihat bahwa memang nggak akan semua program atau misalnya janji bisa terdeliver dalam 10 tahun ini. Ya memang kadang perlu ada waktunya pergantian pemerintahan gitu ya. Ya nanti pemerintahan selanjutnya yang melanjutkan atau memperbaiki apa yang belum terjadi. Oke. Bagaimanapun Anda adalah orang yang pernah berkhidmat di politik praktis. Ya. Bisa nggak membuat satu perakiraan gitu? Ini kan menjelang coblosan ini kan seolah-olah ini persaingan begitu ketat. Iya. Ya kan? Dikesankan antara PDI sama pengikutnya Pak Jokowi seolah-olah sudah berhadapan dan mau perang gitu ya. Ujungnya gimana sih menurut Anda? Apakah ujungnya seperti ketika Prabowo Jokowi di tahun 2019 kenceng ujungnya rekonsiliasi? Apa Anda yakin di ujungnya nanti seperti di tahun 2019? Aku nggak tahu ya, karena itu kan tergantung masing-masing ya perasaannya atau misalnya pemikiran atau hitung-hitungannya para politisi ini atau para kandidat yang bertarung. Karena kalau di tahun 2019 memang Pak Jokowi dan Pak Prabowo menjadi simbol rekonsiliasi gitu. Dan menurut aku itu bagus. Kenapa? Bayangkan kalau misalnya ketika itu Pak Jokowi dan Pak Prabowo terus berkontestasi gitu ya, berbenturan. Setahun setelah, bahkan tidak sampai setahun, beberapa bulan setelah pelantikan presiden di periode kedua itu kan kena COVID. Ya. Kita COVID datang dan situasi ekonomi buruk, situasi kesehatan, fasilitas kesehatan dan semuanya juga nggak siap, dunia tidak siap menghadapi itu. Bayangkan kalau masih ada benturan-benturan seperti itu, bagaimana kita sebagai bangsa jika kita terpolarisasi, terpecah belah, menghadapi ombak atau badai COVID yang begitu besar ketika itu. Nah, karena kita bersama, kita rekonsiliasi, kita mampu menghadapi itu bersama-sama karena kita bersatu gitu. Nah, saya berharap sih ke depan ya tentu akan ada rekonsiliasi. Kenapa? Karena nggak sehat untuk bangsa ini kalau misalnya kita tuh modelnya terus-menerus berbenturan. Ya kita harus membangun semangat persatuan, harus menjadi simbol persatuan, representasi persatuan karena tantangan ke depan nggak mudah loh, Mas. Ini ada perang di Ukraina, ada perang di Gaza, ekonomi global juga karena perang-perang ini juga ya tentu saja tidak mudah gitu. Nah, dengan tantangan yang ada, apakah kita mau terpolarisasi, berbenturan atau justru kita bersatu gitu? Karena ya Indonesia ini nggak hanya tentang 5 tahun gitu. Indonesia ini nggak hanya tentang pemilu. Indonesia ini harus kita jaga sama-sama gitu. Ya sosial fabriknya gitu ya, masyarakat sosialnya gitu, masyarakat yang di bawah-bawah yang rentan gitu. Menurut saya kita harus jaga itu gitu. Ini bukan hanya tentang ego politik kita, tapi ini tentang bagaimana kita menjaga bangsa ini ke depan. Cuman tetap perlu ya ada dalam tanda petik oposisi, Iya, nggak apa-apa. pengkritik, Pastilah. kan? Ya kan? Check and Pastilah. balance kan perlu Tentu, juga pasti. ya. Kan toh di pemerintahan ini juga tetap ada oposisi kan. Ya. Tetap ada oposisi gitu kan. PKS kan oposisi juga gitu. Jadi Ya. nggak masalah. Dan saya kira oposisi itu pasti kok natural. Akan selalu ada pengkritik gitu. Dan saya yakin juga kok walaupun ada partai-partai dalam pemerintahan juga masih melancarkan kritik kan. Nggak apa-apa juga. Ya. Tetap harus ada oposisi, terus tetap harus ada pemerintah gitu. Tapi juga jangan sampai di masa-masa yang sangat penting
kita bertengkar untuk hal-hal yang nggak substansial padahal ada masalah yang substansial di depan gitu. Mbak Samara, saya kepingin Anda menyampaikan satu kata. Siap. Ya, misalkan saya mengenai Mas Anies, Siap. mengenai Mas Ganjar, mengenai Pak Prabowo tentu saja. Saya mulai dari Pak Anies dulu. Oke. Satu kata untuk Pak Anies dari Samara. Akademisi. Akademisi. 2, Mas Ganjar. Merakyat. 3, Pak Prabowo. Patriotik. Saya kira tadi mau ngomong gemoy, enggak ternyata ya. Udah banyak yang ngomong gemoy soalnya. Jadi itu ya. Iya. Baik, saya ingin Mbak Samara memberikan satu closing statement lah. Siap. Tentu terkait dengan kondisi terkini. Siap. Sebagai representasi lah, kayak gitu lah. Siap. Orang-orang muda yang Siap. tetap semangat itu. Silakan Siap. Mbak Samara. Ya, saya berharap kita semua, anak-anak muda, komunitas muda, teman-teman yang juga aktif terlibat dalam politik, agar kita bicara isu-isu anak muda. Kita harus tuntut, kita harus paksa para kandidat kita yang sekarang sedang bertarung, baik di level pilpres maupun di level pileg, untuk berbicara isu-isu yang substansial. Isu lingkungan, isu perempuan, isu lapangan kerja, isu perumahan. Ini adalah isu-isu kita sebagai anak muda yang nggak boleh luput dalam pemilu kali ini. Jadi kita bicarakan isunya agar mereka juga harus bicara isu-isu itu. Oke, Tribuners, demikian ngobrol saya dengan Mbak Samara Amani. Saya nyebutnya tokoh muda perempuan gitu aja lah ya. Ya, karena memang masih muda dan seorang yang berkhidmat di bagaimana melindungi para perempuan di seluruh wilayah tanah air ini. Terima kasih Mbak Makasih, Samara Mas. atas Makasih, ngobrol kita. Dan Tribuners, saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan jangan lupa bahagia meskipun hari ini tanggal tua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.